Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para mahasiswa sekalian, ini adalah pertemuan ke-9 untuk mata kuliah Pancasila. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas Pancasila sebagai identitas nasional. Nah, seperti biasa, silakan Anda siapkan buku catatan Anda dan juga alat tulis untuk mencatat poin-poin penting dari pembelajaran pertemuan ke-9 ini. Oke, bisa kita mulai dari sekarang ya. Pancasila sebagai identitas nasional. Kita mulai terlebih dahulu, apa itu identitas nasional? Nah, berbagai definisi mengemukakan. Kita akan lihat paling tidak 3 definisi. Pertama, ya, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa, ya, sebagai pengenalan dan penjelas kepribadian dari satu negara ke negara lain. Ya, lihat ini, ciri ya dari suatu bangsa. Dan ini berkaitan dengan kepribadian bangsa yang itu bisa diidentifikasi dari satu negara ke negara lain. Definisi kedua, bahwasanya identitas nasional adalah kepribadian nasional, ya, muncul kata kepribadian nasional atau jati diri nasional, ya, yang dimiliki suatu bangsa yang itu membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Mirip dengan definisi yang pertama. Definisi ketiga, identitas nasional itu adalah manifestasi dari nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri yang khas. Ya, dan dengan yang khas tadi, suatu bangsa itu berbeda antara bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Artinya dari sini kita melihat bahwa identitas nasional itu terkait dengan ciri khas, karakter atau kepribadian suatu bangsa yang itu berasal dari nilai-nilai budaya yang tumbuh berkembang dalam perjalanan bangsa tersebut. Dan itu karena khas, karena menjadi ciri, karena menjadi karakter, itu yang membedakan dia dari bangsa-bangsa yang lainnya. Nah, itu identitas nasional. Paling tidak kita sudah punya bayangan ya definisi identitas nasional berdasarkan 3 definisi ini. Oke, nah kalau identitas nasional Indonesia, nah ini kita sekarang lebih spesifik. Identitas nasional Indonesia ya dalam Undang-Undang 1945 itu dijelaskan dalam pasal 35 sampai 36 ayat B. Nah, kalau pasal 35 ya menjelaskan bahwa salah satu identitas nasional Indonesia adalah bendera Indonesia atau bendera merah putih. Dan pasal 36 bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Terus kemudian lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36D lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Nah, 5 lambang inilah yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 menjadi identitas nasional Indonesia. Ya, ingat, bendera Indonesia, sang merah putih, bahasa Indonesia, Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan juga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ada 5 ini ya dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti ada ketentuannya bahwasanya ada undang-undang yang mengatur lebih lanjut lambang-lambang negara tersebut. Nah, dalam beberapa literatur juga kita akan menemui bahwa lambang negara itu banyak, lebih banyak daripada yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang dikatakan oleh Heri Herdiawanto, ya, bentuk dari identitas nasional itu seperti berupa bahasa nasional atau bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu. Terus kemudian bendera merah putih yang itu adalah bendera negara Indonesia.
Kemudian lagu Indonesia Raya yang merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia. Kemudian juga burung Garuda yang merupakan lambang negara Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan negara Indonesia. Terus kemudian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Undang-Undang 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Kemudian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan bentuk kenegaraan. Kemudian juga ada kebudayaan di berbagai daerah yang pada akhirnya menjadi budaya nasional. Dari budaya daerah berkembang kemudian dianggap menjadi budaya nasional. Terus kemudian juga konsepsi wawasan tentang Nusantara yang menjadi cara pandang bangsa Indonesia. Nah, ini adalah menurut Heri Herdiwanto ya, berbagai macam identitas nasional itu dia jelaskan. Kalau tadi di UUD 45 semuanya sudah termaktub di sini ya, mulai dari bahasa, bendera merah putih, lagu Indonesia Raya, burung Garuda, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Dan kemudian dari poin ini adalah tambahan dari sang penulis Heri Herdiawan. Nah, lebih jauh ya, bentuk-bentuk identitas nasional itu bisa dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah identitas fundamental. Apa itu? Ia adalah identitas yang bersifat mendasar dan pokok dari suatu bangsa. Dalam hal ini, Indonesia memiliki identitas fundamental, yaitu Pancasila. Ia adalah sebagai dasar, sebagai ideologi, sebagai cara pandang, sebagai way of life, sebagai tata nilai, sebagai sistem etika, sebagai sistem filsafat, sebagai dasar pembangunan, sebagai sumber dari sumber hukum, ya, macam-macam. Nah, ini adalah Pancasila, yang itu fundament utama dari Indonesia. Maka dari itu, ya, Pancasila adalah identitas fundamental. Kemudian bentuk yang lain adalah identitas instrumental. Indonesia memiliki identitas instrumental seperti UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia, lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, bendera merah putih, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, serta Garuda Pancasila sebagai lambang negara. Ini adalah berbagai macam bentuk dari identitas instrumental Indonesia. Kemudian juga ada identitas alamiah. Identitas alamiah itu apa? Ia adalah identitas yang memang bersifat alami. Ia terberi ketika Indonesia terbentuk, memang ia sudah seperti itu. Nah, Indonesia memiliki identitas alamiah seperti keragaman suku, keragaman budaya, bahasa, kepercayaan, serta bentuk negara Indonesia yang kepulauan. Nah, negara Indonesia juga terkenal akan keberagaman suku kan, agama, bahasa, dan budayanya. Itu sesuatu yang terberi. Sudah beragam sukunya, sudah beragam agamanya, sudah kepulauan negaranya, ya, itu memang sudah alamiah kayak gitu. Nah, ini adalah identitas alamiah Indonesia. Nah, identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah ini yang memperkaya identitas nasional Indonesia. Nah, apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 35, 36, 36A, 36B itu lantas kemudian diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009. Nah, kalau menurut saya poin penting dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 ini adalah adanya pidana terkait lambang negara, sehingga setiap orang itu tidak bisa main-main terhadap lambang negara, karena bisa dianggap sebagai tindakan pidana, penistaan atau semacam. Nah, terkait pidana lambang negara, ya,
pasal 57A junto pasal 68 itu dikatakan bahwa mencoret, dikatakan setiap orang dilarang mencoret, menulisi, menggambari, atau membuat rusak lambang negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan lambang negara, yang mana ia dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. Lebih jauh, ya, pada pasal 57B atau C atau D junto pasal 69, setiap orang dilarang menggunakan lambang negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran, membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi, dan atau perusahaan yang sama atau menyerupai lambang negara. Kemudian menggunakan lambang negara untuk keperluan selain yang diatur dalam undang-undang ini, ya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Nah, ini kalau kita cek pada poin ini, ya banyak juga ya saya kira organisasi kemasyarakatan atau bahkan partai politik yang lambang organisasinya itu mirip-mirip dengan lambang-lambang negara. Ya, tapi entah itu menurut saya secara objektif atau sudah melalui pertimbangan-pertimbangan ahli, saya kurang tahu. Tetapi ya kayaknya sampai sekarang aman-aman saja. Nah, ini saya kira yang menjadi poin penting dari undang-undang yang turut menjelaskan aspek pidana dari lambang negara atau identitas nasional. Nah, materi hari ini atau materi pada pertemuan 9 saya cukupkan sekian dulu. Kita bertemu lagi pada materi pertemuan 10. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.